Itu yang saya kira melahirkan keputusan kenapa jamaah haji tambahan 20.000 itu kemudian kita bagi 10.000 atau 50-50. Karena sekali lagi yang pertama adalah hifdzun nafas. Space-nya di sana karena space-nya tidak cukup. Jadi alasan pertama itu hifdzun nafas sudah. Kalau ini udah nggak bisa digoyang, nggak bisa. Karena space yang terbatas itu, maka kalau kita paksakan, gitu ya, maka yang terjadi keselamatan jamaah akan terancam. Halo, Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik dimanapun Anda berada. Ini sudah hampir setahun sepertinya, kasus kuota haji tambahan 2024 bergulir di tengah-tengah kita. Dan isunya mulai dari pansus waktu itu, berjalan hingga beberapa waktu lalu di KPK, dan akhirnya hari ini tadi, hari Jumat tanggal 9 Januari 2026, Menteri Agama 2020 sampai 2024, Gus Yakut Khalil Qomas ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ini sangat mengejutkan sebenarnya karena selama ini kasus ini bergulir dan belum ada kepastian aliran dananya berapa dan kemudian menerima berapa, kerugian negaranya berapa dan seterusnya. Penetapan tersangka ini mencengangkan banyak orang. Nah, kita akan ngebahas satu persatu perjalanan kasus ini dan bagaimana perkembangannya. Sudah hadir bersama saya Menteri Agama 2020-2024 Gus Yakut Khalil Qomas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tenang sekali ini kayaknya Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat. Gus, ini hari ini tadi saya dengarnya itu sekitar zuhur, sekitar Jumatan. Ada berita yang menetapkan jenengan sebagai tersangka di kasus kuota haji tambahan 2024. Ini situasi kebatinannya gimana Gus sekarang Gus? Ya terus terang sebagai manusia biasa, saya kaget ketika saya mendapat surat dari KPK yang diantarkan oleh 2 penyidik ke rumah tadi, yang menetapkan saya sebagai tersangka gitu. Apalagi saya ini kalau di rumah laki-laki sendirian. Istri saya tentu perempuan. Anak saya 4 perempuan semua dan ya mereka masih sangat membutuhkan saya. Tentu saya shock sebentar. Saya kaget, iya. Tapi saya harus kuasai perasaan saya. Saya harus kuasai perasaan saya. Saya harus kalahkan ego saya. Gitu. Karena saya tahu ini adalah bagian dari risiko atas apa yang sudah saya ambil sebagai sebuah kebijakan gitu ya. Saya harus tenang karena kalau saya tidak bisa tenang maka saya tidak bisa menenangkan orang lain, tidak bisa menenangkan anak istri saya, tidak bisa menenangkan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya semua yang tentu ketika mendengar berita ini mereka pasti gelisah gitu ya. Saya paham, anak istri saya pasti shock dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka gitu ya, terutama anak-anak. Saya yakinkan kepada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Gitu. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi tetaplah menjadi anak abah yang kuat. Tetap percaya bahwa abah ini ada di jalan yang benar. Itu yang saya sampaikan kepada anak istri tadi. Nah setelah itu ya saya harus kembali quote unquote normal gitu. Supaya saya dapat bisa berpikir gitu, saya bisa berpikir dengan jernih,
apa yang harus saya lakukan setelah ini itu. Apa yang harus saya lakukan setelah ini agar terukur langkah-langkahnya, dan seperti yang saya yakini selama ini, jika saya meyakini apa yang saya lakukan ini sebagai sebuah kebenaran, dia akan menemukan jalannya sendiri. Dan jalan itu tentu bukan jalan yang ujuk-ujuk, tetapi jalan yang memang harus sudah disiapkan. Dan saya harus kembali menyiapkan jalan menuju kebenaran untuk bicara sendiri. Nah, itu. Ini saya yang deg-degan ini, Gus. Oke. Jadi tentu situasi yang tidak mudah ya untuk dilalui Pasti. oleh semua orang. Tapi kita ingin merecall sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena selama ini tidak banyak Gus Yakut komentar di publik soal kasus yang berjalan sudah sangat lama ini. Ya. Kayaknya nggak satu pun, kecuali di wawancara wartawan keluar dari KPK terus hanya 1-2 tanggapan habis itu selesai gitu-gitu saja. Dan jenengan juga menghadiri panggilan-panggilan itu secara rutin sepertinya. Jadi ini persoalannya adalah Haji 2024 di mana kuotanya itu ada 241.000 dan kuota dasarnya 221.000. Lalu ada tambahan 20.000. Nah, yang dipersoalkan oleh sebagian orang ini adalah yang tambahan itu. Kebijakannya jenengan adalah membuat itu 50-50. 50 untuk yang reguler dan 50 untuk yang khusus. Ya. Pertanyaannya, kenapa itu dibagi sedemikian, Gus? Ya, jadi saya akan mencoba flashback dulu ke tahun 2023 sebelum menjawab Baik. pertanyaan sampean itu ya. Di tahun 2023 itu kita mendapatkan tambahan 8.000 kuota. Ya. 8.000 tambahan kuota yang kita bagi dengan rasio 92 dan 8%. 92 untuk haji reguler, artinya sekitar 7.200-an, dan sisanya untuk yang 8% ini untuk haji khusus. Di tahun 2023 dengan tambahan 8.000 dan pembagian 92 8%, kita masih menggunakan Mina Jadid. Itu kawasan sebenarnya di luar Mina, itu lebih dekat ke Musdalifah gitu ya, yang kemudian dinamakan oleh otoritas Saudi sebagai Mina Jadid. Mina baru. Mina baru gitu. Artinya kan bukan Mina sebenarnya. Ya. Itu masih bisa dipakai. Nah, dengan tambahan 8.000 di tahun 2023 itu terjadi banyak masalah. 8.000 kuota tambahan plus masih boleh menggunakan Mina Jadid, itu terjadi banyak persoalan. Di Musdalifah misalnya, itu area yang sangat terbatas, sehingga jamaah yang ada di Musdalifah itu baru bisa diantar menuju Mina bersih jam 1:30 siang. Oke. Baru selesai. Di Mina, kita semua tahu terjadi kredit yang luar biasa dengan penambahan 8.000 kuota itu tadi. Penambahan 8.000 ternyata menciptakan situasi kredit di Mina yang memang susah untuk dihindari. Itu di tahun 2023. Sehingga banyak jamaah kita yang mengalami kelelahan gitu ya, sehingga ujungnya adalah wafat, angka wafat juga tinggi gitu. Padahal baru 8.000 ya Baru waktu 8.000. Lalu di 2024 kita dapat tambahan 20.000. Oh. Tambahan 20.000 yang kita dapat tambahan itu di ujung proses. Sudah mepet. Sudah mendekati berakhirnya proses persiapan teknis lah. Gitu. Itu di bulan Oktober. Itu diterima langsung oleh Presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS, Muhammad bin Salman. Nah, masalahnya, ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu, tidak ada saya.
Oh, Tidak ada, saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Dito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. maksudnya pertimbangan secara teknisnya itu tidak Nah, tersampaikan. itu yang mau saya sampaikan. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023 Oke. bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Tetapi kan faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu saya tidak ada di situ sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Saya hanya tahu dari siaran YouTube Setnek pada waktu itu. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau bagaimana? Atau saya ini dianggap melakukan kesalahan sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji, kok saya nggak diajak gitu. Oke. Yang saya pikir itu. Nah, tetapi karena ini yang menerima langsung Presiden, ini beda ya. Tahun 2023 saya sendiri yang melakukan lobby kepada pemerintah kerajaan 2024 Saudi Arabia 2023. Oke. 2023 saya melakukan lobby sendiri kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui Menteri Haji dan Umroh. Minta tambahan kuota dengan pertimbangan karena di tahun 2021 kita tidak memberangkatkan jamaah, Oh iya, ya kan? Karena masih COVID. COVID. 2022 itu hanya separuh kuotanya. Sehingga saya minta tambahan agar antrian yang tertumpuk di 2021 dan separuh di 2023 itu setidaknya bisa dikurangi dengan tambahan kuota di tahun 2023. Waktu itu kita minta 10.000 memang. Tapi ya dikabulkan 8.000. Meskipun sebelumnya dengan nada bercanda pada waktu itu Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia bilang kenapa nggak 30.000 saja tambahnya. Gitu ya. Tapi yang direalisasi 8.000 dan faktanya itu tadi yang saya ceritakan. 8.000 itu ternyata menimbulkan banyak persoalan. Nah, ketika Presiden yang tadi saya sampaikan tadi menyampaikan kepada publik Indonesia dapat 20.000 kuota tambahan. Ya kami harus berpikir keras. Karena pada waktu itu pelaksanaan haji itu menjadi domain tugas Menteri Agama. Sekarang sudah ada Menteri Haji sendiri. Kita harus berpikir keras atas pengalaman tahun sebelumnya. Bagaimana cara mengelola 20.000 ini? Tentu tidak mudah. Tetapi terus terang, pada waktu itu, ya saya secara pribadi berharap kuota itu nggak direalisasi gitu. Malahan berharap begitu, Gus. Iya, karena pengalaman 2023 ya, seperti itu. Tetapi kan ini presiden, gitu kan. Dan memang kebetulan pernyataan presiden yang dapat tambahan kuota 20.000 itu tidak ada pemberitahuan resmi atau belum ada pemberitahuan resmi sampai beberapa waktu oleh pemerintah Saudi ke kita. Juga di sistem mereka namanya IHAJ itu juga tidak ada. Sistem ini belum masuk di sistem tambahan 20.000 itu. Sementara waktu terus berjalan. Sementara waktu terus bagaimana kita mempersiapkannya gitu kan. Nah maka memang secara terbatas saya sering melakukan diskusi pada para staf, baik itu ke staf khusus maupun staf-staf di Direktorat Jenderal PHU gitu kan. Bagaimana ini mendesain 20.000? Sementara situasi 2023 seperti itu dan ada fakta bahwa di tahun 2024
Musdalifah itu ada pengurangan lahan sekitar 2 hektar karena pembangunan toilet baru. Dan di Mina tidak ada penambahan space. Justru Mina Jadid tidak boleh digunakan oleh kesepakatan bersama DPR, tidak boleh digunakan lagi Mina Jadid. Jadi semua harus digeser ke Mina gitu. Nah, ini tentu menjadi sebuah diskusi yang tidak mudah gitu ya. Bagaimana mendesain pelaksanaan tambahan 20.000. Belum lagi bicara misalnya keterbatasan embarkasi kita menampung jamaah. Belum lagi bagaimana nanti pengadaan pesawatnya dan seterusnya hal teknis. Tetapi di atas semua itu yang menjadi pertimbangan saya adalah hifdzun nafas. Bagaimana menjaga keselamatan jiwa jamaah haji ini jika skema 20.000 kuota tambahan itu tidak clear dibuat skema teknisnya. Sementara balik lagi tadi ke 2023 dengan tambahan 8.000 saja ya, terjadi banyak kekacauan lah. Kekacauan, bahkan angka yang wafat, jamaah yang wafat pun tinggi gitu. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, para staf, baik staf khusus, staf ahli gitu ya, teman-teman di PHU, saya sampaikan. Apapun skema nanti yang kita akan pakai atas tambahan 20.000 kuota haji tambahan ini, prinsip utama yang harus ditekankan adalah hifdzun nafas. Bagaimana menjaga keselamatan jamaah. Ini yang paling penting dan tidak boleh dikorbankan. Oke. Itu. Nah, ini kemudian kita melakukan banyak simulasi-simulasi. Banyak simulasi, mulai 92,8%, simulasi bahkan 100% untuk haji reguler. Semuanya 20.000 itu. Dan termasuk simulasi tentu 50 itu. Kita lakukan simulasi-simulasi. Sehingga kita bisa mengira-ngira gitu. Rasio mana yang paling memungkinkan untuk menjaga keselamatan jamaah haji kita ini. Nah, saya berkorespondensi secara rutin dengan pemerintah kerajaan Saudi gitu ya, sehingga kemudian secara resmi itu sekira pertengahan Desember tahun 2023 saya diundang ke sana. Ke Saudi, diundang ke Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh, disampaikan perkembangan terkini situasi di Saudi. Ya seperti tadi saya singgung sedikit itu soal pengurangan space di Musdalifah, pengurangan 2 hektar. Kemudian ada kebijakan baru terkait dengan Mina, pembagian zonasi, zona 1, zona 2, 3, 4, dan 5. Zona 1, 2 itu rata-rata per jamaah harus kita bayarkan 200 juta. Di atas 200 juta. Di zona 3 dan 4 di bawah 200 juta, dan di zona 5 itu jauh lebih murah. Ini Mina Jadid zona 5. Yang bersama DPR kita sepakat untuk tidak pakai lagi Mina Jadid. Nah, disampaikan ada aturan-aturan dan situasi terbaru di Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh pada waktu itu. Sehingga mereka mempersilahkan kepada kita untuk bisa mensimulasi lah, kira-kira bagaimana nih jamaahmu ini mau kamu taruh di mana? Itu kira-kira begitu. Yeah. Dengan situasi aturan begini, ada zonasi 1, 2, 3, 4, 5, jamaahmu yang jumlahnya 241.000 itu mau ditaruh di mana? Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau secara keuangan kita cukup, kita pengen taruh semua jamaah kita ini di zona 1 dan 2 karena dia dekat dengan Jamarot. Jadi nggak terlalu capek. Nggak terlalu capek jalannya. Tetapi secara harga ini sangat tidak terjangkau oleh haji reguler kita. Nah, yang paling mungkin itu di zona 3 dan 4. Nah, kita berhitung zona 3 dan 4. Kalau kita taruh jamaah semua di sana ini dengan rasio 100% dari kuota tambahan itu ya, itu dapatnya per
per jamaah itu space-nya berapa banyak. Kita lakukan simulasi-simulasi itu sampai ketemu angka yang paling mungkin itu 10.000 Oke. penambahannya. Simulasi ya, ini Ya, simulasi. ini simulasi. Belum menjadi keputusan. Tidak menjadi keputusan, tapi ini simulasi-simulasi. Berapa sih itu? Nah, ini yang kemudian kita juga diskusikan gitu ya. Dengan Dirjen Direktorat Jenderal PAU ya, teman-teman di PAU itu pasca kita bertemu dengan Menteri Haji. Ini situasinya begini, kita hitung. Nah, itu yang saya kira melahirkan keputusan kenapa jamaah haji tambahan 20.000 itu kemudian kita bagi 10.000 atau 50-50. Karena sekali lagi yang pertama adalah hifdzun nafas. Space-nya di sana Karena cukup. space-nya tidak cukup. Jadi alasan pertama itu hifdzun nafas sudah. Kalau ini udah nggak bisa digoyang, nggak bisa. Karena space yang terbatas itu, maka kalau kita paksakan, gitu ya, maka yang terjadi keselamatan jamaah akan terancam. Tidak ada pertimbangan sedikit pun terkait dengan rente misalnya, dapat kickback atau apa, tidak ada. Satu-satunya pertimbangan adalah hifdzun nafas, mengingat alasan-alasan teknis yang tidak mungkin dipaksakan. Keterbatasan space, kemudian di Mina, kemudian pengurangan space di Musdalifah yang sampai 2 hektar, kemudian keterbatasan daya tampung embarkasi kita, pesawat kita juga harus nambah, belum nanti menambah kesiapan hotel untuk jamaah, catering, transportasi, dan banyak hal teknis yang tidak mudah dalam waktu yang singkat yang harus dipersiapkan. Lagi-lagi, sekali lagi, di atas itu hifdzun nafas. Tapi itu legal secara aturan itu, Gus? Setelah kita diskusikan dan kita baca kembali aturan-aturan ya, ada satu pasal yang di Undang-Undang Haji sebelum direvisi kemarin itu, yang membolehkan diskresi menteri itu di pasal 9. Untuk tambahan itu ya? Iya. Jadi ada diskresi menteri untuk kuota haji tambahan. Jadi itu atributif. Jadi kuota tambahan ditetapkan oleh menteri itu atributif. Jelas sekali di pasal 9 disebutkan. Sehingga pasal ini yang menjadi cantolan buat saya gitu ya untuk mengambil kebijakan ini. Bahwa secara undang-undang, secara hukum, tentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan, ini diperbolehkan diskresi ini. Maka saya ambil keputusan ini karena saya merasa bahwa ini tidak melanggar hukum. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar undang-undang. Maka keputusan ini saya ambil. Jadi sebenarnya kuota tambahan itu adalah diskresi menteri yang artinya jenengan mau 100%, Ya. mau 92/8, mau 70/30, itu sepenuhnya ada di menteri. Ya, itu yang saya Tapi yakin. setelah disimulasikan dan akhirnya kayaknya pantasnya atau ininya 10.000 karena pertimbangan itu tadi. Ya, karena pertimbangan space yang terbatas.